البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 18 dari pembahasan fikih. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, ad-darsul awal hukmul wudu. Pelajaran pertama adalah hukum wudu. As-soal, ma hukmul wudu? Apa hukum wudu? Al-jawab, al-wudu syartun min syurutis shalah. Wudu adalah syarat, salah satu dari syarat-syarat salat. La tasihu sholatu illa bih. Salat tidak sah kecuali dengan itu. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Baik, idza di sini syartiyah, jawabannya faghsilu, berarti memang wudu itu adalah syarat sahnya salat. Dan juga dalil yang telah disebutkan beberapa kali pada pertemuan yang lalu. La yaqbalullahu salatan min ghairi tuhurin wala shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa taharah dan tidak menerima sedekah dari korupsi. Baik. Kemudian kita langsung masuk kepada pelajaran yang muka surat ke-19, ad-darsus tsani hukmus sholati bi ghairi wudu. Hukum salat tanpa wudu. Baik, as-soal, ma hukmu man shalla bi ghairi wudu? Apa hukum orang yang sholat tanpa wudu? Maka jawabannya sholatuhu batilah. Salatnya itu batal. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sehingga dia berwudu. Ya, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tak salah riwayat Muslim ya, ana tadi belum tengok. Baik. Bagaimana dengan orang yang sengaja? Maka yang sengaja sholat tanpa wudhu, tanpa ada udzur, dia berdosa. Bukan sekedar sholatnya tidak sah, tapi dia bahkan berdosa. Karena menyelisihi Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sengaja, maka dia dimaafkan, yaitu tidak berdosa. Tetapi karena syarat belum terpenuhi, maka dianggap dia belum sholat. Dia harus segera berwudhu dan sholat lagi, ya. Hadis Abi Hurairah. Kita masuk ke muka surat 20, ad-darsus tsalis, pelajaran ketiga, furudul wudu. Kewajiban wudu. Sebagian mengatakan furud, yang lain mengatakan rukun, yaitu arkanul wudu. Bukan sekedar wajib, tapi bahkan rukun. Kalau tidak ditunaikan maka tidak sah. As-soal, kam furudul wudu wa mahi? Ada berapa kewajiban wudu dan apa saja? Al-jawab, furudul wudu isittah. Kewajiban wudu itu 6. Yang pertama, ghuslul wajh, yaitu mencuci wajah, membasuh, mencuci wajah. Sebagaimana dalam ayat yang disebutkan tadi, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Yang namanya ghusl adalah yaitu isalatul ma, yaitu mengalirkan air. Jadi bukan masah ya, bukan mengusap. Kalau mengusap itu sekedar tangan kita ada kebasahan, kemudian kita usap-usapkan, itu masah. Tapi Allah menyuruh faghsilu, yaitu mencuci. Berarti di tangan kita bukan hanya kebasahan, tapi memang ada air untuk dicurahkan, air untuk dilumurkan ke wajah. Jadi lain antara mencuci dengan mengusap. Ya rahmatullah. Ma'al matmadah, disertai dengan matmadah, yaitu berkumur-kumur, yaitu idkhalul ma' fil fam wa idaratuhu, yaitu memasukkan air ke dalam mulut kemudian mengedarkannya, kata Imam Nawawi. Jadi bukan hanya diam saja mulutnya, tapi memang
gerak-gerakkan sehingga airnya itu mengenai semua rongga mulut. Baik. Apakah hukumnya sama dengan wajah? Terjadi perselisihan di kalangan ulama, tetapi yang betul memang ini bagian dari wajah. Kita tahu yang namanya wajah adalah ma tahsulu bihil muwajah indal liqa. Wajah menurut definisi dalam fikih adalah bagian kepala yang nampak tatkala orang berjumpa, yaitu apa? Berhadapan. Ya, muwajah yaitu terjadi sikap berhadapan. Karena mulut ini bagian dari wajah, berarti mencuci rongga mulut juga bagian dari wajah yang harus dicuci. Makanya di seluruh cara wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, ataupun hadis Ali bin Abi Thalib, ataupun hadis Utsman bin Affan, ataupun hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhum ajmain, maka akan disebutkan di situ tamat madho, yaitu Nabi berkumur-kumur. Dan ada dalil yang lain yang lebih jelas, cuma ana terlupakan lafadznya itu. Sebagian hadisnya adalah idza tawaddo ahadukum famatmit. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaknya melakukan matmadah. Hadisnya boleh dihasankan. Intinya berkumur-kumur itu wajib. Wal istinsyak itu adalah yaitu apa? Menghirup air. Menghirup air ke dalam hidung. Jalbul ma minal anf, yaitu dari hidung. Dan ini juga hukumnya wajib menurut pendapat yang rojih, karena ada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis Muhajir bin Kungfut itu ya, yaitu apa? Wa balik fil istinsyak illa antakuna shaima. Bersungguh-sungguhlah engkau di dalam istinsyak, kecuali apabila engkau dalam keadaan puasa. Ini menunjukkan asal istinsyak itu wajib. Karena memang rongga hidung ini juga bagian dari wajah. Karena dia nampak ketika orang sedang berhadapan secara umum. Setelah istinsyak apa? Tentunya istingsar, yaitu airnya dikeluarkan lagi. Ini adalah rukun. Sebenarnya sebagian mengatakan apa? Ini rukun kedua. Rukun pertama adalah niat. Ya Allah. Tapi tak masalah, tanpa disebut pun jelas niat itu menjadi syarat sah ibadah semuanya. Kemudian asani, kewajiban kedua, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Mencuci kedua tangan disertai dengan siku. Sebagaimana di dalam ayat tadi, wa aidikum ilal marafiq. Cuci juga kedua tangan kalian mencapai ke siku. Maksudnya mencapai ke siku adalah siku juga ikut dicuci. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana disebutkan oleh Nuaim al-Mujmir di situ, yaitu apa? Disebutkan fa ghassala yadayhi hatta asra'a fil adud. Abu Hurairah mencuci kedua tangannya sehingga masuk ke lengan atas. Berarti apa? Siku juga dicuci karena sampai masuk ke lengan atas. Berarti siku juga ikut dicuci. Dan Abu Hurairah menunjukkan cara wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai sikunya itu masih kering. Kemudian asalis yang ketiga, mashur ra'si ma'al udhunain. Mengusap kepala disertai dengan kedua telinga. Allah Ta'ala mengatakan wamsahu ru'usakum. Usaplah kepala kalian. Kenapa? Yang namanya mengusap yaitu kita menjadikan di tangan kita ada balal, ada apa? Sesuatu yang basah yaitu air. Kemudian kita usapkan. Jadi jangan pakai air banyak-banyak. Kalau pakai air banyak-banyak namanya mencuci. Allah hanya menyuruh mengusap untuk kepala itu. Ini angin kah? Masya Allah ya. Hujan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Baik, kalau kita lihat seluruh anggota wudhu dicuci, hanya kepala saja yang diusap. Apa hikmahnya?
dijelaskan oleh para ulama, yaitu untuk kepala memang ada takhfif, ada keringanan, diberi keringanan. Kenapa? Di kepala ada apa di kepala? Ada apa? Ya ada otak dan dia cepat sekali terpengaruh. Kalau kena hujan cepat sakit, kalau panas yang sangat cepat sakit. Badan manusia lemah, otak manusia juga lemah. Makanya jangan dicuci. Istilahnya dalam ketika wudhu bukan mencuci sistemnya, tapi apa? Cukup mengusap saja agar tidak berkepam kepalanya itu basah-basah sangat, nanti kepala boleh sakit, otak boleh sakit. Makanya dia cukup diusap saja, diberi keringanan. Ma'al udhunain juga apa disertai dengan mengusap telinga. Karena telinga ini bagian dari kepala. Ada hadis diperselisihkan kesohihannya, tapi dipakai oleh banyak ulama, bahkan juga dipakai oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Al-udhunani minar ra's. Hadisnya boleh dihasankan dengan seluruh penguatnya, walaupun sebagian mengatakan hadisnya mu'al, berpenyakit. Telinga itu bagian dari kepala. Baik. Makanya dalil-dalil yang ada menunjukkan Rasulullah setelah mengusap kepala, beliau mengusap telinga. Adapun cara mengusap kepala sebagaimana dalam hadis siapa itu? Abdullah bin Zaid bin Asim. Dikatakan apa? Bada'a bi muqaddami ra'sih. Yaitu Rasulullah memulai dari bagian depan dari kepala. Dari mana kita tahu bagian depan kepala itu mana? Yaitu mambatur ra's, mambatus syar. Tempat tumbuhnya rambut al-muqtad yang biasa, bukan orang yang botak. Kalau botak mungkin awal rambut di sini mungkin. Tapi biasa, nah itu yang paling depan, tengok biasanya di mana. Nah, itulah mulai kepala. Kemudian apa? Fadhahaba bihima ila qafah. Rasulullah membawa kedua tangannya itu ke belakang. Yaitu yang mencontohkan si Abdullah bin Zaid, tapi mengatakan inilah cara wudhu Nabi yang saya lihat. Kemudian summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Mengembalikan tangannya itu ke tempat mulainya. Dengan berapa jari? Satu jari pun boleh, yaitu apa? Jari telunjuk. Jadi jari ibu jari itu di belakang, di bagian tengkok belakang. Jari telunjuknya itu yang mengusap. Kalau dibantu yang lain pun boleh, tidak mengapa. Sebagaimana itu dicontohkan oleh Asy-Syaikh Muqbil di dalam kitab beliau. Di dalam penjelasannya. Baik. Itu sunnahnya. Yang wajib apa? Yang wajib cukup sekali usapan pun boleh. Yang penting semua bagian kepala itu. Baik. Bukan seperti kebanyakan Syafi'iyah cuma apa tepuk kepala 3 kali, kepala ditepuk. Padahal yang lain juga kepala, kenapa tidak dicuci, tidak diusap? Padahal Nabi mengusap semua dan cukup 1 kali. Kalau yang lain-lain boleh 1, boleh 2, boleh 3. Tapi untuk kepala cukup 1 kali. Karena semua hadis yang terkait dengan wudhu, baik hadis Abdullah bin Zaid bin Asim ataupun hadis Ali bin Abi Thalib maupun hadis Utsman bin Affan, juga hadis Ibnu Abbas, semuanya menunjukkan masalah mencuci bagian yang lain itu terkadang 1, terkadang 2, terkadang 3. Tapi untuk kepala selalu tidak disebut bilangannya. Menunjukkan dia hanya 1 kali. Disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib bahkan apa? Marratan wahidah, cukup 1 kali. Ya, sebagaimana yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasai. Ini Anda dapatkan di dalam Jami'us Shahih punya Imam Al-Wadi'i. Jadi untuk kepala cukup diusap sekali, tapi semua. Bukan seperti Syafi'iyah. Bagian depan tapi 3 kali. Jadi tidak ikut Nabi dari sisi bilangan dan dari sisi cara pengusapan. Itu kalau kepalanya terbuka. Adapun kalau kepalanya tertutup sorban, tertutup imamah, nah ada keringanan. Yaitu sebagaimana di dalam hadis Mughirah bin Syu'bah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yaitu bagian nasiyah, yaitu ubun-ubun diusap sedikit. Awas nanti akan masuk kalau tidak ditutup mulut. Nah, kemudian yang lainnya bagian atas, bagian imamah sorban itu diusap. Boleh juga tanpa mengusap nasiyah, tanpa mengusap ubun-ubun, langsung sorbannya aja diusap sekali, itu sudah cukup. Untuk wanita bagaimana? Kalau dia tudungnya itu agak ketat, susah
lepas dan dipasang dengan cepat, boleh dia diusap bagian atasnya, dikiaskan kepada sorban. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, dinukilkan oleh Imam Ibnul Mundir di dalam kitab Al-Awsat dan Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Walaupun sanadnya anak tidak tahu ya. Intinya kalau susah dilepas-lepas, boleh diusap seperti sorban. Tapi kalau senang dilepas seperti apa ini peci kopiah ini istilahnya, dia senang dilepas maka dilepas. Kita usap rambutnya, bukan mengusap kopiahnya itu. Tayyib, kemudian yang keempat, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Mencuci dua kaki disertai dengan ka'bain. Allah Ta'ala mengatakan, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan cucilah kedua kaki kalian sampai ke buku lali, yaitu mata kaki itu. Maksudnya mata kaki juga ikut dicuci, buku lalinya dicuci. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah itu, faghasala rijlaihi hatta asra'a fis-saq. Abu Hurairah mencuci kedua kakinya sehingga masuk ke betis. Berarti apa? Memang buku lali, yaitu mata kakinya dicuci. Mana buku lali? Iya. Jadi apa? Setiap kaki ada berapa buku lali? Ada 2. Kalau Syiah mengatakan setiap kaki hanya punya 1. Mereka tuh gila Syiah tuh, kacau. Buku lali itu yang di mana? Katanya yang di atas, yang di apa itu? Di atas jempol kaki itu. Tempat ada apa tali sendal. Nah, itu kata mereka. Ini akidah dan agama mereka memang kacau, fikih mereka juga kacau. Dan mereka menyuruh untuk mengusap. Allah dan Rasulnya menyuruh mencuci, mereka malah mengusap. Ini salah. Yang betul adalah mencuci. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, yaitu apa? Lamma kunna fis safar, ketika kami dalam safar, takhallafa anna Rasulullah. Rasulullah pernah tertinggal di belakang kami. Ya Rasulullah, waqad arhaqna shalah. Kami telah didesak waktu sholat, yaitu sudah hampir habis waktu sholat. Namanya safar kan agak susah. Kemudian apa? Fatawadda'na. Maka kami berwudu. Faja'ala ba'duna yamsahu ala arjulihin. Sebagian dari kami mengusap kaki-kaki mereka. Fa'adrakahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejar mereka, faqal wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan untuk kaki-kaki karena terbakar api neraka. Ini menunjukkan apa? Kalau kaki hanya diusap itu tidak sah, nanti akan malah dibakar oleh neraka. Disuruh mencuci malah sekedar mengusap. Jadi yang betul adalah mencuci, bukan mengusap kaki. Baik. Kemudian al-khamis yang kelima, at-tartib baina a'dha'il wudu. Harus urut di antara anggota wudu. Berarti kalau wudu pertama kali mencuci kaki betul atau salah? Kalau wudu mulainya adalah mencuci kaki, betul atau salah? Karena apa? Yang betul apa? Iya, berkumur-kumur, mencuci mulut itu yang betul. Baik. Adapun kalau orang-orang pengikut Abu Hanifah boleh dari kaki lebih dulu, tapi ini salah. Bagaimana kita tahu? Lihat cara di dalam Quran itu. Allah Ta'ala menyebutkan apa? Faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan tangan-tangan kalian sehingga mencapai apa? Siku, bersama siku. Kemudian apa? Wamsahu biru'usikum, yaitu usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, bukan arjuli, tapi arjula, yaitu cucilah kaki-kaki kalian. Baik, kenapa arjula bukan arjuli? Kalau arjuli berarti dia majrur, berarti apa? Ma'tuf kepada kepala, yaitu kaki diusap. Betul nggak kaki diusap? Tak betul, yang betul dicuci. Makanya bacanya memang arjula, dan itu qiraah asyarah, semuanya pakai arjula, yaitu mansub. Kenapa mansub? Dia ma'tuf ke apa? Ma'tuf kepada apa? Aidiyakum. Baik. Lalu dari mana kita tahu ini bentuknya tertib, yaitu harus urut? Yaitu menurut balaghah Arabiyah, peraturan bahasa Arab sebenarnya, kalau ada wawu ataf dan semuanya itu mansub harus jadi satu dulu. Berarti apa?
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain. Harusnya begitu. Karena apa? Semuanya mansub, harus jadi satu. Nah, ketika berubah yaitu wamsahu biruusikum, usap kepala kalian. Nah, berarti karena dia lain, dia majrur letaknya paling belakang. Tapi kenapa justru Allah menjadikan untuk kaki diletak paling belakang padahal dia mansub? Menunjukkan memang harus urut, tidak boleh dia itu dibolak-balik. Saking wajibnya mengurutkan, tidak, yaitu tartib, tidak boleh berbolak-balik sampai Allah memisahkan ma'tuf dengan apa? Ma'tuf alaihnya. Ma'tufnya yang mana? Itu yang arjulakum. Dipisah dari ma'tuf alaih, itu yang depan-depan teman dia, yang sama-sama mansub. Menunjukkan bahwasanya tartib ini memang syarat sah dari wudu, atau istilahnya apa? Rukun wudu. Wajib yang sangat kuat sekali. Jadi harus tartib, tidak boleh terbolak-balik. Yang keenam, al-muwalah, yaitu harus susul menyusul. Boleh tak? Sekarang saya wudhu, saya kumur-kumur, kemudian saya cuci muka, cuci wajah. Kemudian saya mau mencuci tangan, nantilah 15 menit lagi, boleh tak? Tak boleh. Harus urut, habis ini langsung ini, langsung ini, langsung ini. Jangan sampai kita menunggu sampai anggota badan kering, baru mencuci yang berikutnya, tak boleh. Jadi segera, habis ini langsung ini, langsung ini. Kecuali kalau terpaksa kan, ini ada kala jengking, mungkin harus kita bunuh dulu, kita ketuk dan semacamnya, perlu semenit, nggak masalah. Yang penting jangan sampai anggota badan yang tadi dicuci itu kering dengan ukuran yang cuaca yang biasa ya, bukan kalau cuaca terlalu kering. Memang kalau kita mencuci langsung cepat kering, tapi secara umum kalau kita mengakhirkan sedikit saja itu tidak mengapa, ini tidak masalah. Yang penting diusahakan untuk susul menyusul. Habis mencuci mulut langsung apa? Menghirup air dan membuangnya, kemudian langsung mencuci wajah, kemudian langsung mencuci tangan. Setelah itu langsung mengusap kepala, selanjutnya langsung disusul dengan apa? Mencuci kaki. Ini yang dikatakan muwalah, yaitu susul menyusul. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.